Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Kepala SMP Negeri 2 Tiga Raksa, Bapak Wawan Setiawan MPD. Yang kami hormati tenaga pendidik beserta tenaga kependidikan, dan tentu yang kami banggakan adalah anak-anakku sekalian, siswa baru SMP Negeri 2 Tiga Raksa. Kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung menjadi siswa SMP Negeri 2 Tiga Raksa. Anak-anakku sekalian, hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan MPLS di hari pertama. Adapun susunan acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Tangerang. Berikutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama adalah sambutan Bapak Bupati Kabupaten Tangerang. Dilanjutkan dengan sambutan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. Kemudian selanjutnya adalah sambutan Kepala SMP Negeri 2 Tiga Raksa, sekaligus membuka acara MPLS tahun pelajaran 2020-2021. Kemudian selanjutnya adalah welcoming present by OSIS SMP Negeri 2 Tiga Raksa. Selanjutnya acara yang kelima yaitu paparan pandemi COVID-19 yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Denny Marjoso. Selanjutnya adalah struktur kurikulum yang akan disampaikan oleh Wakasek Kurikulum Bapak Dr. Andes Kennedy. Paparan selanjutnya adalah paparan kegiatan belajar dari rumah yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh Miss Elana. Selanjutnya selingan singing present by Zevana dan Hizkia. Selanjutnya adalah paparan ketentuan pakaian seragam sekolah yang nanti akan disampaikan oleh pembina OSIS yaitu Bapak Ahmad Yusuf. Dan acara terakhir yaitu penutup doa yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Dr. Andes Abdul Aziz. Baiklah anak-anakku sekalian, agar acara kita berjalan dengan lancar, marilah kita bersama-sama membuka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Tangerang. Hadirin dan anak-anakku sekalian, dimohon untuk berdiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para orang tua dan wali siswa-siswi baru tahun ajaran 2020-2021 jenjang PAUD, TK, RA, SD, MI, SMP, dan MTS se-Kabupaten Tangerang. Proses kegiatan belajar mengajar di tahun ajaran baru tahun 2020-2021 pada masa pandemi COVID-19 dilaksanakan secara jarak jauh ataupun daring. Maksud dan tujuan pembelajaran jarak jauh atau daring ini adalah untuk melindungi siswa-siswi dan keluarga dari penyebaran dan penularan virus COVID-19 yang ada pada saat ini. Kita semua berharap dan selalu berdoa semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan anak-anak kita kembali bisa bersekolah dengan bertatap muka. Dan juga mari kita doakan bersama-sama agar seluruh masyarakat Kabupaten Tangerang diberikan kesehatan dan juga dihindari dari pandemi COVID-19 ini. Amin ya robbal alamin. Saya Ahmed Zaki Iskandar, Bupati Tangerang, mengucapkan selamat mengikuti proses kegiatan belajar mengajar tahun ajaran 2020-2021 ini. Semoga anak-anak kita bisa mencapai cita-citanya kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu, orang tua siswa peserta didik baru tahun ajaran 2020-2021. Saya Syaifullah, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, pada kesempatan ini ingin menyampaikan dan mengucapkan selamat mengikuti tahun ajaran baru 2020-2021. Sebagaimana kami semua menyadari dan kita semua tahu, tahun ajaran baru 2020-2021 berada pada masa pandemi COVID-19, sehingga membuat proses kegiatan belajar mengajar berubah secara total. Yang semula dilaksanakan dengan langsung bertatap muka, karena kondisi saat ini kita melakukan proses kegiatan belajar mengajar secara jarak jauh. Hal ini dilakukan agar kita semua dapat menjaga kesehatan daripada anak-anak kita. Untuk itu, kami berharap para orang tua dapat bersikap bijak dan arif dalam menyikapi permasalahan ini. Peran serta orang tua dalam mendidik dan membantu anak-anak kita mengikuti kegiatan belajar mengajar jarak jauh sangat diharapkan. Untuk itu, sekali lagi, khususnya kepada anak-anakku sekalian, tetap semangat dalam melaksanakan dan mengikuti kegiatan belajar mengajar tahun ajaran 2020-2021. Kita semua berharap dan memohon ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita semua dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara normal kembali seperti sedia kala. Terima kasih atas perhatiannya dan kami haturkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa baru kelas 7 SMP Negeri 23 Raksa yang senantiasa Bapak banggakan. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, yang mana dengan izin dan ridhonya kita semua bisa berada satu lingkung belajar di SMP Negeri 23 Raksa. Anakku sekalian yang Bapak cintai, situasi yang seharusnya terjadi ketika kalian berada di SMP Negeri 23 Raksa adalah
kita awali dengan satu kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau disingkat dengan MPLS. Tetapi semua kita sadari, semua kita ketahui bahwa saat ini kita masih berada pada situasi darurat pandemi COVID-19. Oleh karena itu, maka kegiatan MPLS di SMP Negeri 2 Tiga Raksa tidak bisa dilakukan secara tatap muka. Materi MPLS yang akan kalian dapatkan itu dengan cara tetap berada di rumah, stay at home, membuka HP, kemudian menyaksikan tayangan video tentang kegiatan MPLS yang secara umum materi kegiatan MPLS adalah pengenalan lingkungan sekolah, pengenalan guru-guru yang akan mengajar kalian, pengenalan tentang tata cara belajar efektif, tata krama, pendidikan karakter, wawasan Wiyata Mandala, pengenalan kurikulum, pengenalan kegiatan ekstrakurikuler dan pembinaan mental. Semua itu akan kami sajikan mulai hari ini sampai dengan 3 hari ke depan. Oleh karenanya, kepada anakku sekalian, mohon pada jadwal yang sudah kita tentukan melalui wali kelas kalian masing-masing, ikuti, cermati, dan saksikan masa pengenalan lingkungan sekolah di SMP Negeri 2 Tiga Raksa. Selanjutnya, setelah itu selesai, maka kalian akan memasuki masa belajar dari rumah. Bukan pertemuan tatap muka di sekolah, tapi pembelajaran jarak jauh yang kemudian dikenal dengan istilah belajar dari rumah, sesuai dengan anjuran pemerintah, dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2020. Seperti apa bentuk kegiatan belajar yang dimaksud? Nanti setelah selesai MPLS akan kami sampaikan waktu belajarnya dari pukul berapa sampai dengan pukul berapa, demikian seterusnya. Kendatipun demikian, untuk mengenal lebih jauh tentang lingkungan sekolah, kalian nanti akan diatur secara beraturan, secara berjarak, dan tidak bersamaan untuk datang ke sekolah langsung. Oh, inilah sekolah saya yang baru, supaya kalian tahu. Demikian kegiatan MPLS di SMP Negeri 2 Tiga Raksa. Selanjutnya silahkan kalian ikuti tampilan-tampilan video yang kami siapkan selama kegiatan MPLS sampai dengan 3 hari ke depan. Tetap semangat. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Kami pengurus OSIS MPK SMPN 23 Raksa mengucapkan selamat datang di SMPN 23 Raksa dan mengucapkan semangat mengikuti MPLS online. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Through where no one's been before, but it feels like home. They can say it all sounds crazy. They can say I've lost my mind. I don't care, so call me crazy. We can live in a world that we design. Ayo gabung di SMPK ya. Semangat semuanya. Dan kalau misalkan udah belajar normal, jangan lupa mampir ke perpus. Dadah. Kalian berada, hemat waktu ya, disiplin, jangan boros. Dadah. Terus ya adik-adik. Untuk kalian, jangan lupa yang memakai atribut sekolah pada saat berada di sekolah. Taati peraturan, jangan sampai melanggar peraturan yang ada di sekolah. Bye-bye. Kasihan ya. Untuk adik-adik semua, jangan lupa masuk eskul yang ada di SMP 2 ya. Karena eskul yang ada di SMP 2 itu seru-seru loh. Jangan sampai lupa ya. Dadah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semuanya baik-baik aja. Tetap taati protokol kesehatan dari pemerintah. Baik, untuk berikutnya Bapak akan sampaikan materi tentang kurikulum atau kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 2 Tiga Raksa. Sebelum ke kegiatan belajar mengajar, alangkah baiknya kita ketahui terlebih dahulu struktur kurikulum yang ada di SMP 2 Tiga Raksa pada tahun pelajaran 2020-2021. Kita mulai dari kalender pendidikan tahun pelajaran 2020-2021. Kalender pendidikan adalah salah satu istilah dalam dunia pendidikan Indonesia yang merujuk kepada jadwal kegiatan tahunan lembaga pendidikan, sekolah atau madrasah pada jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK yang memuat hal-hal terkait jadwal proses belajar mengajar, jadwal penerimaan peserta didik baru, dan jadwal kelulusan. Kalender pendidikan itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu kalender pendidikan semester ganjil dan kalender pendidikan semester genap. Nah, kita lihat kalender pendidikan tahun pelajaran 2020-2021. Di situ terlihat ada warna tanggal-tanggal yang dikasih warna merah, hijau, biru, dan kuning. Merah itu berarti tanggal libur nasional, berarti libur resmi dari pemerintah. Kalau yang hijau itu ada tanggal 13, 14, 15 itu masa pengenal lingkungan sekolah. Dan yang kuning itu pembagian rapot setiap semester. Kalender pendidikan ini sebagai acuan dalam kegiatan belajar mengajar. Kita akan mengetahui mana minggu efektif yang kita pakai untuk kegiatan belajar mengajar, mana yang tidak efektif, dan termasuk setiap harinya kita akan bisa lihat hari-hari efektif. Kemudian itu ada di bulan April ada warna hijau, itu kemungkinan ada kegiatan ujian nasional atau AKM yang sekarang itu. Dan berikutnya itu ada di akhir tahun pelajaran 2020-2021. Diperkirakan itu kegiatan semester genap pada tahun 2020-2021 itu berakhir tanggal sekitar 10 Juli 2021. Itu ada keterangan semuanya, yang tadi yang merah itu libur resmi nasional, bisa kemungkinan itu cuti bersama atau liburan semester. Yang hijau itu kegiatan awal masuk sekolah, yang kuning, warna kuning itu pembagian buku rapot, kemudian coklat itu libur sekitar awal puasa atau Idul Fitri, yang biru itu perkiraan penilaian tengah semester, yang hijau muda itu perkiraan ujian nasional untuk SD, SMP, atau SMK. Dan yang ungu penilaian akhir semester atau akhir tahun. Dari ini kita bisa melihat, kalau kita lokasikan itu minggu efektif semester ganjil itu ada 19 minggu efektif. Sedangkan untuk minggu efektif semester genap
itu ada sebanyak 15 minggu efektif. Struktur kurikulum atau beban belajar yang harus kalian jalani selama tahun pelajaran ini itu terdiri dari 10 mata pelajaran, di mana dari 10 pelajaran itu udah dialokasikan masing-masing kelas, mulai kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Untuk pendidikan agama Islam dan budi kerti itu 3 jam pelajaran per minggu. 3 jam pelajaran per minggu. Untuk pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan 3 jam pelajaran per minggu. Kemudian bahasa Indonesia itu 6 jam pelajaran per minggu. Matematika 5, IPA 5, IPS 4, bahasa Inggris 4. Itu untuk kelompok A ya. Sedangkan untuk kelompok B itu ada 3 mata pelajaran. Seni budaya itu 3 jam pelajaran per minggu. PJOK atau pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan itu 3 jam pelajaran per minggu. Yang keempat, 3 yaitu prakarya dan atau informatika itu 2 jam pelajaran per minggu. Nah, prakarya ini itu bisa bentuknya bisa informatika atau semacam TIK gitu, bisa prakarya. Untuk lebih lanjutnya nanti itu akan diinformasikan lebih lanjut ya, dari SMP 2. Jadi totalnya itu ada 38 jam per minggu. Itu yang harus kalian jalani selama kegiatan belajar mengajar di SMP 2 Tiga Raksa tahun pelajaran 2020-2021. Kemudian untuk berikutnya, untuk jadwal belajar di sekolah untuk kondisi normal ya. Ini untuk kondisi normal kita belajar itu mulai jam 7 sampai diperkirakan sampai jam 14.40. Nah, itu ada sekitar 10 jam pelajaran, di mana dari 10 jam pelajaran itu udah terjadwal, nanti ada masing-masing jam itu ada mata pelajaran dari ke-10 yang akan diberikan pada kalian nanti. Ditambah itu literasi ya, literasi itu nanti jadwalnya menyesuaikan waktunya ya. Nanti akan diinformasikan lebih lanjut. Ini untuk yang kondisi normal ya. Kalau kita kan perhatikan kita hari Senin itu dimulai dengan upacara bendera, kemudian habis upacara bendera itu dilanjutkan masuk kelas, kegiatan belajar mengajar di kelas, kemudian jam 9.40 sampai 10 itu istirahat, terus masuk kelas lagi sampai jam 12, dan 12 sampai 12.40 itu kita pergunakan untuk istirahat dan sholat zuhur berjamaah, dan sampai yang terakhir jam 14.40 itu untuk jadwal kondisi normal. Nanti kalau udah masuk di sekolah tatap muka. Kemudian untuk kondisi yang tidak normal sekarang, yaitu dalam situasi COVID-19, kita belajar mungkin satu hari itu 2 mapel ya, 2 mapel. Kita lihat untuk hari Senin kita jadwalkan nanti kalian akan menerima mata pelajaran matematika dan PAI ya. Itu dimulai dari pukul 8 untuk sampai 9.30 itu nanti kasihkan materi matematika, pelajaran matematika. Dilanjutkan jam 9.30 sampai 10.30. Nah, setelah kalian terima materi matematika itu nanti akan diikuti penugasan ya. Penugasan itu nanti dari Bapak Ibu guru mata pelajaran nanti sudah siapkan, bisa itu
lembar kerja, bisa kerja soal latihan atau penugasan lainnya. Kemudian jam 10.30 sampai 11 istirahat, ya, setengah jam istirahat. Baru setengah jam 11 sampai jam 12 masuk kembali. Berarti artinya kalian ikuti lagi itu pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Dan seterusnya berikutnya diikuti dengan penugasan seperti tadi matematika. Dan seterusnya sampai hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ini untuk jadwal selama PDR, belajar dari rumah, ya, karena kita belum diizinkan untuk tatap muka di sekolah. Mudah-mudahan COVID ini segera selesai, kita bisa bertatap muka di sekolah kita yang kita cintai. Ini ada catatan, selama belajar dari rumah, kalian dapat akses pada aplikasi portal pendidikan yang akan dibagikan pada setiap peserta didik secara gratis. Jadi nanti kalian akan diberikan akun untuk kalian gratis, tidak bayar. Nah, nanti pelaksananya mungkin seperti daftar ulang kemarin, ya, kita bergiliran ke sekolah ambil kartunya, ya, untuk selanjutnya, tapi itu nunggu informasi lebih lanjut. Yang kedua, kegiatan PDR dapat dilakukan sesuai jadwal atau kapan saja bila berhalangan. Yang kedua ini artinya di saat kalian di rumah, misalnya, seandainya HP-nya itu bersama dengan HP orang tua, tentunya kita menunggu setelah kesibukan orang tua selesai, baru kalian bisa pakai HP orang tua. Itu bisa dilakukan nanti, ya, karena kita belajarnya bisa di luar jam yang ditetapkan di atas tadi. Tapi kalau memang ada saat sesuai dengan jam pelajaran ada, ya sebaiknya langsung sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Yang berikutnya, yang ketiga, disarankan pada saat BDR dilakukan pada kelompok belajar berdasarkan zonase terdekat dan menggunakan pakaian seragam sekolah. Nah, di saat kalian online nanti, walaupun di rumah, sedapat mungkin kalian harus pakai pakaian seragam sekolah. Jadi kalau kita nanti lihat dari sekolah, kalian juga belajar seperti di sekolah, tapi cuma tempatnya di rumah gitu. Yang dimasukkan kelompok belajar sini, kalian nanti bisa berkelompok dengan teman sedekat rumahmu, yang dekat rumahmu gitu, ya. Jadi kalian bisa buat kelompok 5 sampai 6 orang gitu, ya. 5 atau 6 orang, ya, yang terdekat dengan rumah kalian gitu, ya. Ini gunanya apa? Supaya kalau ada informasi-informasi itu lebih mudah. Dan kalau ada penugasan yang harus dikumpulkan, cukup satu perwakilan yang datang ke sekolah gitu, kan. Jadi itu tujuan kelompok belajar. Tapi tetap di rumah, tetap protokol kesehatannya tetap dipatuhi. Ya, itu yang terdekat, ya, terdekat rumah. Jadi kalau buat kelompok belajar nanti sedapat mungkin yang dekat rumah, sehingga orang tua juga mudah ngontrol kalian. Yang keempat, media PDR disajikan dengan menggunakan moda daring dalam bentuk video pembelajaran dan moda luring dalam bentuk modul belajar mandiri atau lembar kerja dengan mekanisme penugasan. Nah, dalam PDR ini kalian nanti melalui moda daring itu akan ada penyampaian materi melalui video pembelajaran dari Bapak Ibu guru kalian sesuai dengan mata pelajaran yang terjadwal tadi di atas. Nah, di samping itu ada luring. Nah, mungkin ada tuh penugasan, ya, modul-modul mandiri mungkin, ya, modul belajar mandiri, lembar kerja dengan mekanisme penugasan. Artinya lembar kerja yang berbentuk penugasan-penugasan gitu, ya. Kemudian dari penugasan itu kemungkinan nanti bisa salah satu kelompok kalian tadi menyetor ke sekolah gitu, ya. Ya, sambil mengabsen diri gitu, ya, apakah teman-teman kalian itu hadir di saat PDR ini. Karena walaupun belajar di rumah, tetap absensi dikontrol dari sekolah.
Yang kelima, setiap penugasan diserahkan ke sekolah sesuai jadwal yang diatur dengan memperhatikan protokol kesehatan. Nah, tadi ya, jadi lembar kerja nanti setelah kalian kerjakan, kemudian nanti ada waktu yang sudah ditentukan, kalian harus menyerahkan ke sekolah, ya, sebagai bukti bahwa kalian itu benar-benar belajar dari rumah. Ya. Tadi sudah dijelaskan, bisa melalui kelompoknya salah satu perwakilan, ya, karena kita harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Yang berikutnya, komunikasi interaktif dapat dilakukan melalui WA grup, ya, grup WhatsApp dengan guru mata pelajaran masing-masing. Jadi kalian kalau ada informasi yang kurang jelas atau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, nah sebaiknya kalian nanti melalui dari grup WA, ya, baik grup WA melalui guru mata pelajaran atau wali kelas kalian masing-masing. Yang terakhir, ya, ketentuannya yaitu orang tua atau wali secara aktif turut memantau kegiatan BDR peserta pendidik di rumahnya masing-masing. Nah, di saat kalian nanti BDR di rumah menggunakan HP Android, ya, sedapat mungkin orang tua mendampingi, ya. Jadi kalau orang tua sekiranya nggak ada kegiatan, bisa mendampingi kalian belajar di rumah. Jadi kalau ada sesuatu yang kira-kira perlu, yang kurang jelas, bisa langsung dikonsultasikan ke orang tua terlebih dahulu. Itu untuk jadwal kegiatan belajar dari rumah yang saat ini akan kita terapkan. Ya, kemungkinan selama 1 semester ganjil ini, ya, mudah-mudahan COVID-nya cepat selesai sehingga kita bisa cepat masuk kembali ke sekolah. Terima kasih, itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Saya ulangi sekali lagi, kalau sekiranya ada hal-hal yang kurang jelas, kalian bisa menanyakan terlebih dahulu ke orang tua. Kalau setelah orang tua mungkin bisa melalui grup WA guru mata pelajaran atau WA grup wali kelas. Kalau masih kurang jelas, kalian bisa tanya langsung, datang ke sekolah. Jadi kalau masih kurang jelas lagi, kalian diperbolehkan datang ke sekolah untuk menanyakan hal yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 2 Tiga Raksa yang selalu bersemangat. Bapak akan memaparkan tentang pandemi COVID-19. COVID-19 menjadi salah satu materi penting yang perlu diangkat dalam kegiatan MPLS 2020. Hal ini dilakukan untuk membekali peserta didik baru tentang pengetahuan dan keterampilan pencegahan penyebaran virus corona. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit ini akibat infeksi SARS pada manusia pertama kali muncul di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Infeksi virus SARS terjadi di jaringan dan saluran paru-paru yang menyebabkan peradangan di paru-paru dan saluran pernapasan, hingga membuat pernapasan menjadi sulit, lalu berkembang menjadi pneumonia dan bronkitis. Gejalanya dapat muncul dalam 1 atau 2 hingga 14 hari setelah terpapar virus. Penderita bisa menunjukkan gejala yang berbeda-beda. Beberapa orang hanya mengalami pilek ringan, sementara yang lain harus dirawat di rumah sakit, bahkan meninggal karena paru-parunya meradang dan terisi cairan. COVID-19 dapat ditransmisikan dari manusia ke manusia. Virus ini menyebar melalui percikan air liur penderita
baik batuk dan bersin, menyentuh tangan atau wajah penderita, menyentuh mata, hidung atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur penderita. Pada umumnya, penderita COVID-19 akan pulih dengan sendirinya. Perlakuan yang diberikan pada penderita adalah isolasi, terapi cairan, ventilator mekanik, dan bila disertai infeksi bakteri dapat diberikan antibiotik. Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya infeksi maupun penularan COVID-19 adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga imunitas. Sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik hingga bersih. Menghindari menyentuh wajah, hidung, atau mulut saat tangan dalam keadaan kotor atau belum dicuci. Menghindari kontak langsung atau berdekatan dengan penderita. Menutup hidung dan mulut ketika bersin atau batuk dengan tisu. Membersihkan dan mensterilkan permukaan benda yang sering digunakan. Tidak keluar rumah dalam keadaan sakit. Salah satu cara yang dapat bekerja secara efektif mencegah infeksi dan penularan virus corona adalah dengan rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Bahkan sabun lebih efektif untuk digunakan daripada cairan pembersih tangan, karena sabun dapat menghilangkan bakteri dan virus yang ada di permukaan kulit. Berikut adalah istilah yang kerap muncul selama pandemi COVID-19. Pandemi, penyakit yang lazim di seluruh negara, benua, atau seluruh dunia. Pandemi adalah epidemi yang telah menyebar di wilayah yang luas. Orang tanpa gejala atau OTG, individu yang tidak menunjukkan gejala namun tetap memiliki resiko tertular dari orang positif COVID-19. ODP, orang dalam pemantauan, orang yang memiliki gejala panas badan atau gangguan saluran pernapasan ringan dan pernah mengunjungi atau tinggal di daerah yang diketahui merupakan daerah penularan virus corona. PDP, pasien dalam pengawasan, orang yang memiliki gejala panas badan dan gangguan saluran pernapasan ringan atau berat, serta pernah berkunjung atau tinggal di daerah yang diketahui merupakan daerah penularan COVID-19. Suspek corona, pasien yang diduga kuat terinfeksi COVID-19. Swab test, serangkaian pengujian dengan mengambil sampel ludah atau lendir di tenggorokan bagian belakang. Rapid test, metode uji cepat untuk melacak seseorang terinfeksi COVID-19. Screening, mengidentifikasi orang yang mungkin telah melakukan kontak dengan orang yang terinfeksi virus. Droplet, tetesan atau cipratan yang dihasilkan oleh bersin, batuk, maupun saat berbicara. Lockdown, sebuah wilayah atau daerah atau negara yang melakukan pengawasan ketat di semua area, mengunci masuk atau keluar dari suatu area untuk mencegah penularan virus corona penyebab COVID-19. Social distancing, cara atau imbauan yang dilakukan kepada masyarakat untuk menjauhi segala bentuk perkumpulan, menjaga jarak antar manusia, menghindari berbagai pertemuan yang melibatkan banyak orang. Karantina, orang yang tinggal di rumah sehingga seseorang yang mungkin terpapar tidak menularkan penyakit pada orang lain. WFH, work from home, kebijakan yang diciptakan oleh pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus corona dengan cara melakukan aktivitas bekerja dari rumah masing-masing. Imun, bentuk perlindungan diri pada tubuh yang memungkinkan seorang tidak mudah terserang suatu penyakit tertentu. KLB, kejadian luar biasa, salah satu status yang diterapkan di Indonesia untuk mengklasifikasikan peristiwa penyakit COVID-19. Zona hijau, negara atau wilayah tanpa kasus yang dikonfirmasi atau tanpa ada pelancong yang terinfeksi.
zona merah, negara atau wilayah yang telah mempertahankan transmisi komunitas dengan pandemi yang sudah tidak terkendali. Sekian anak-anak pemaparan tentang pandemi COVID-19. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari-hari terus berlalu, tiada pernah berhenti. Seribu rintang jalan berliku, bukanlah suatu penghalang. Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya berpegangan tangan, satu dalam cita demi masa depan Indonesia Jaya. Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya berpegangan tangan, satu dalam cita demi masa depan Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Anak-anakku sekalian, demikian rangkaian acara pembukaan MPLS dari pagi hari hingga siang hari ini. Semoga semuanya bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa esok hari. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.